Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Garen Lumoindong. Garen Lumoindong ini beberapa bulan yang lalu bikin gempar. Kenapa? Karena dia menggunakan sepatu untuk ibadah kesembuhan. Jadi ceritanya ada kegiatan ibadah, kemudian Garen meletakkan sepatu, kemudian orang-orang yang ingin sembuh, orang-orang yang ingin kepenuhan Roh Kudus tiba-tiba disuruh maju, disuruh pegang itu sepatu, pada jungkir balik. Atraksi semacam ini saya ingat biasanya dilakukan oleh orang-orang yang latihan tenaga dalam itu. Sesuatu benda diisi, kemudian murid-muridnya disuruh nyerang atau disuruh pegang. Pada terpental-pental, pegang nggak kena, jatuh-jatuh. Apa bedanya Garen dengan orang-orang yang atraksi tenaga dalam itu? Cuman ini berkedok kepenuhan Roh Kudus, ibadah kesembuhan. Jadi orang-orang yang megang-megang sepatu dia itu akan terpental-pental. Dalam keterangannya Garen mengatakan hal sebagai berikut. Seperti Paulus, Tuhan bisa pakai tanah atau daratan seperti di kisah Musa, Tuhan bisa pakai sungai Yordan. Jadi sebenarnya itu hak prerogatif Allah, Tuhan mau pakai apa dan bagaimana. Nah, pada saat itu saya digerakkan Tuhan untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Waktu itu yang ada di sekitar saya lihat-lihat sepatu. Memang waktu itu saya memang orangnya iseng kan. Pada saat itu yang terlihat yang ada di sekitar saya sepatu, emang saya usil gitu. Garen ini menyamakan dirinya dengan mukjizat para nabi-nabi. Kalau dulu di zaman Nabi Musa bisa pakai tongkat, di zaman Elia bisa pakai jubah, belulang Elisa yang terkena orang yang sudah meninggal itu pun bisa bangkit hidup lagi. Kemudian dia menyamakan dirinya dengan Yesus atau Nabi Isa yang mengatakan hanya dengan air ludah dan air tanah bisa melakukan mukjizat. Bahkan dengan jubah Yesus juga bisa melakukan mukjizat. Jadi dengan benda-benda apapun para nabi-nabi itu melakukan mukjizat-mukjizat. Dan Garen ini menyamakan dirinya dengan para nabi-nabi itu. Dan konyolnya yang dia letakkan sebagai benda yang bermukjizat itu adalah sepatu dia. Hebat ini. Tidak ada nabi yang memakai mukjizat menggunakan sepatu ya. Sepatu ya kalau bersih. Kalau menginjak kotoran gimana itu? Jadi Garen ini kapan hari memang bukan saja dikritik oleh orang non Kristen ya, bahkan sesama Kristen pun saling kritik. Mari kita lihat video seorang ya yang ngaku pendeta, tapi bagi saya dia bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tapi dia penyesat, anak muda, nggak tahu sekolah teologianya di mana ya, tetapi dia membuat video seperti ini ya. Anda coba lihat, Anda pakai akal sehat untuk melihatnya ya, pikir. Urapan Tuhan dapat apapun. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai apapun. Firman Tuhan berkata apa? Bahkan kain yang dipakai Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan kali ini dia mengadakan atraksi dengan hanya memegang atau menjamah sepatunya. Orang bisa sembuh, orang bisa terjatuh-jatuh, orang bisa merasakan kepenuhan Roh Kudus. Dia menyamakan dirinya sebagai Yesus. Dulu ada kisah Yesus dijamah bajunya. Dia mengatakan Yesus memakai bajunya, Nabi Musa memakai tongkatnya. Apa tidak mungkin saya melakukan mukjizat dengan sepatu saya? Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sangat lucu ya. Saya sih tidak peduli ya. Jadi mau kalian atraksi apapun itu hak kalian. Kami umat muslim hanya tertawa saja melihat kelakuan-kelakuan semacam ini, terutama
pada orang-orang yang ingin murtad, dipameri dengan atraksi-atraksi mukjizat-mukjizat seperti ini, kemudian banyak orang tersesatkan, orang murtad karena melihat atraksi dari beberapa pendeta yang melakukan atraksi-atraksi semacam ini. Si Garen ini juga cerita bisa menyembuhkan orang tuh yang sakit tumor, bisa menyembuhkan apa-apa. Dia mengatakan dia melakukan ibadah kesembuhan. Jadi dia ingin tampil sebagai pendeta yang bisa menyembuhkan. Hebat kan? Itu dokter kalah itu. Demikian saudaraku ya, ayo waspada, nggak usah heran dengan atraksi-atraksi model-model seperti ini. Atraksi tenaga dalam juga ada itu, mental. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.